Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Sebelum masuk ke materi, kami ingin menyampaikan satu hal penting. Video ini dibuat bukan untuk menghakimi siapapun, bukan untuk mengatur kehidupan pribadi seseorang, dan bukan pula untuk menyerang atau menantang pihak manapun. Setiap orang memiliki pilihan dalam hidupnya, dan kami paham itu dan kami menghormati itu. Namun, sebagai perusahaan yang bergerak di bidang transportasi, kami memiliki tanggung jawab besar terhadap keselamatan tim driver kami, tim connect kami, serta masyarakat pengguna jalan di sekitar kita. Oleh karena itu, materi training tentang judi online ini kami sampaikan semata-mata demi edukasi dan pembelajaran internal kami, agar kita memahami dampak yang bisa muncul ketika kebiasaan-kebiasaan tertentu mulai mempengaruhi fokus kita, kondisi mental kita, dan keselamatan dalam bekerja. Tujuan kami hanya satu: membantu kita semua tetap dalam kondisi terbaik saat bekerja, menjaga diri, menjaga keluarga, dan menjaga keselamatan orang lain di jalan. Semoga materi ini bisa menjadi pengingat, bukan tekanan, menjadi pembelajaran, bukan tuduhan. Karena pada akhirnya pulang selamat adalah kemenangan, dan keselamatan dimulai dari hati. Mari kita simak bersama materi training tentang judi online. Video ini dibuat bukan untuk menghakimi, akan tapi video ini dibuat sebagai sarana Yoko Tenkai. Dalam budaya Jepang ada satu prinsip penting yang bernama Yoko Tenkai, yang artinya satu kejadian ini harus menjadi pembelajaran bagi semua orang. Tujuannya jelas, bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi untuk mencegah kejadian yang sama terulang kembali. Hari ini kita akan belajar dari satu masalah yang sangat serius, yang sangat nyata, yang sangat menjadi beban di masyarakat, yaitu judi online. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa judi online tidak dimulai dari niat jahat seseorang. Awalnya dimulai dari iseng-iseng, lalu mencoba terus, ya. Semakin dalam, semakin terjerumus. Lalu ketika sudah terlalu besar modal yang dimasukkan, pasti dia akan berharap modal itu kembali. Paling tidak modalnya balik deh. Paling tidak yang sudah dikeluarkan nggak untuk pun nggak apa-apa, yang penting modalnya balik. Itulah harapan mereka. Tapi di lapangan dampak dari judi ini sangat serius. Ada driver yang kehabisan uang setoran, dipakai untuk berjudi. Ada yang memakai uang perusahaan, dipakai untuk berjudi. Bahkan ada yang terlilit hutang sampai ratusan juta hanya karena berjudi. Bahkan uang yang seharusnya untuk kebutuhan keluarganya, untuk anak istrinya, untuk orang tuanya, semuanya habis. Semua habis, tak tersisa, hanya dipakai untuk berjudi. Kita paham sifat manusia yang tentu sangat manusiawi, bahwa di saat hutang menumpuk, pikiran kita tidak bisa lagi jernih, yang akhirnya akan menghalalkan segala cara untuk menebusnya. Ada yang nekat menggelapkan uang setoran. Ada juga yang membuat laporan palsu, seolah-olah dia dibegal di jalan. Bahkan
Ada juga yang membuat laporan palsu, seolah-olah aset kendaraan dicuri di tengah jalan. Bahkan ada juga yang terjerumus ke kriminal yang lebih parah, yang lebih berbahaya akibat judi online ini. Semua itu terjadi bukan karena kalian jahat, bukan karena orang yang jahat, tapi itu semua dimulai karena sekedar iseng-iseng, sekedar pengen coba-coba. Dan setelah terlalu dalam, akhirnya terjebak, terjerumus, dan susah untuk bangkit kembali. Khususnya bagi kami yang bergerak di dunia transportasi, hal ini sangat-sangat berbahaya. Judi online itu bisa merusak konsentrasi drivernya. Judi online bisa membuat driver suka begadang. Judi online bisa membuat driver badannya cepat lelah, cepat capek, pikiran kacau nggak karuan. Kemudian akibatnya, truk yang dikemudikan oleh driver-driver yang pikiran kacau. Anda bisa bayangkan apa yang akan terjadi. Itu adalah ancaman besar bagi kita semua. Ya, bukan hanya untuk drivernya, tapi untuk masyarakat, untuk orang-orang di sekitarnya. Dodol ini mempunyai dampak psikologi dan keluarga yang sangat besar. Tekanan hutang akan melahirkan stres yang berat. Stres yang berat akan berubah menjadi depresi. Kalau orang sudah depresi, Anda pun pasti bisa bayangkan endingnya apa. Pasti rumah tangganya yang akan hancur, rumah tangganya yang akan menjadi korban. Yang sudah berkeluarga, istri akan kecewa dengan Anda. Yang belum keluarga, orang tuanya pun akan kecewa dengan Anda. Ya, apalagi anak-anak. Anak-anak akan menjadi korban. Yang seharusnya uang Anda bisa untuk mendidik anak, untuk memberikan gizi anak, memberikan jaminan kesehatan yang lebih bagus. Tapi apa? Semuanya tidak akan didapatkan oleh anak istri Anda. Semua itu dimulai dari satu kebiasaan kecil yang kalian anggap sepele. Judi online bukan hanya merusak diri Anda sendiri. Judi online secara hukum ada aturannya. Pelaku judi online bisa terancam pidana penjara, bahkan hingga 3-9 tahun. Artinya apa? Kalau Anda terjerat masalah hukum ini, bahkan bukan hanya pekerjaan Anda yang akan hilang, tetapi masa depan Anda akan hilang, masa depan anak-anak Anda akan hilang, masa depan keluarga Anda akan hilang. Yoko Tengkai kali ini mengajarkan satu hal penting. Jangan tunggu kita menjadi korban. Jangan tunggu saudara kita jadi korban. Jangan tunggu keluarga kita jadi korban. Jika ada teman yang sudah mulai terjerat, ingatkanlah teman Anda. Jika diri kita mulai tergoda, berhentilah sebelum terjebak di dalamnya. Ingat, di Sumotran, kami ingin semua pulang dengan selamat. Bukan hanya selamat di jalan, tetapi selamat hidupnya. Pulang selamat adalah kemenangan kita semua. Safety dimulai dari hati. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Mengingatkan kita semua untuk tidak berbuat hal-hal yang merugikan kita, merugikan orang lain, merugikan keluarga kita, dan merugikan orang-orang di sekitar kita. Sumotran, safety dimulai dari hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumotrans, safety dimulai dari hati.